Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tak terasa puasa tahun ini tinggal 4 hari lagi, dan selanjutnya kita akan berhari raya. Hari raya tahun ini sungguh istimewa dan termasuk langka. Istimewanya karena hari raya jatuh pada hari Jumat, yang diterangkan dalam hadis umat Islam itu memiliki 3 hari raya atau 3 Id. Yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha, dan yang ketiga adalah Id yang ada pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu adalah hari Id pekanan, sementara waktu yang tahunan adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Seiring dengan banyaknya pertanyaan yang masuk lewat WA saya, yaitu bagaimana hukum sholat Jumat yang jatuh pada hari raya, atau hukum sholat Jumat jatuh atau bertepatan dengan hari raya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini berasal dari sahabat Abu Hurairah. Satu saat di zaman Nabi, Idul Fitri jatuh dengan hari Jumat. Setelah Idul Fitri dilakukan, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya nanti itu masih melakukan sholat Jumat?" Nabi kemudian menjawab, "Karena engkau itu tempatnya jauh, dia berangkat ke sholat Id itu habis sholat subuh, melewati perbukitan dan dari jurang satu ke jurang yang lain. Maka Rasulullah kemudian memberikan rukhsah, kamu boleh tidak Jumatan, tetapi tetap melakukan sholat zuhur, yaitu 4 rakaat. Sementara waktu aku," kata Rasulullah, "wa inna mujammi'un," kata Nabi, "dan sesungguhnya aku benar-benar akan tetap melakukan menyediakan sholat Jumat." Yang perlu digarisbawahi, menurut tata bahasa Arab, Nabi menggunakan kata wa inna, bukan wa ana. Kalau wa'ana dan aku, mujammi'un, menyelenggarakan Jumatan. Tapi yang digunakan oleh Nabi kata wa inna, ini adalah penegasan yang disebut dengan nun taukid. Sungguh-sungguh aku tetap melaksanakan sholat Jumat. Lah ini kemudian dihukumi oleh para ulama bahwa sholat Id itu tidak kemudian menggugurkan sholat Jumat. Itu hanya bagi orang-orang yang mengalami kerepotan, kesusahan. Misalnya karena sakit, misalnya karena musafir, atau karena banjir dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sholat Jumat itu tidak bisa digugurkan oleh sholat Id. Jadi sholat Jumatnya tetap berjalan. Kalaulah misalnya jatuh pada hari raya Idul Adha, itu pun adalah hukumnya sama.
Sehingga pada beberapa pertanyaan yang lewat WA saya jawab bahwa sholat Jumat tetap harus dilakukan karena tidak ada qarinah hukum, dasar hukum yang membolehkan untuk liburnya sholat Jumat. Lah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya masih ada sebagian umat Islam yang memahaminya yaitu letterlek, tidak melihat asbabnya atau sebab-sebabnya. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat Idul Fitri maupun Idul Adha itu salat yang dalam sisi-sisi yang lain berbeda dengan salat pada umumnya. Yang pertama terkait dengan niat otomatis, kemudian yang kedua adalah di rakaat pertama takbirnya 7 kali, di rakaat yang kedua adalah 5 kali. Yang sering kali terjadi perbedaan itu adalah adakah bacaan khusus antara takbir satu ke takbir yang berikutnya, yaitu takbiratul ihram dengan takbir zawaid itu. Tidak ada. Ternyata di dalam hadis dan fikih-fikih yang insya Allah dapat dipertanggungjawabkan, itu tidak ada bacaan antara sela-sela takbir satu dengan yang lain. Jadi ya diam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang seringkali difahami orang Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar. Tidak ada. Itu yang sahih adalah tidak ada bacaan antara takbir satu dengan takbir yang lain. Yang tidak kalah pentingnya, hadirin yang dimuliakan Allah, salat Id itu tidak diawali dengan salat tahiyatul masjid. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Kalau kemudian mau menyeru bahwa sholat Id ini mau dilakukan, cukup as-sholatu jami'ah. Atau boleh dengan bahasa Indonesia, mari kita lakukan sholat Id. Itu karena tidak termasuk rukunnya di dalam sholat, maka pakai bahasa apapun tidak masalah. Kemudian tidak ada yang namanya ba'diyah sholat Id. Jadi kalau sudah selesai sholat Id, ya sudah, kita mendengarkan khutbah dengan penuh ketawadhuan dan kekhusyuan kita. Tidak usah pakai yang namanya sholat ba'diyah sholat Id. Bahkan yang jarang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam, dan ini adalah merupakan anjuran dari Rasulullah, agar semua wanita tanpa kecuali, besar kecil tua muda, baik berhalangan karena bulanan, dianjurkan oleh Rasulullah untuk hadir ke tanah lapang walaupun tidak melakukan sholat Id. Nah, ini banyak yang salah kaprah, mendahulukan kemanusiaan daripada ketuhanan. Maksud saya mendahulukan kemanusiaan itu begini, gak enak Pak sawangane wong gak sholat kok melu teko. Lah itu berarti kan mendahulukan kemanusiaan daripada anjuran. Ya sungkan Pak sawangane mosok kene mek ngadeg tok. Lho nek ngadeg gak kuat ya lungguh kan gitu. Yang ndak boleh itu sholatnya gitu loh. Itu anjuran. Tapi banyak sekali itu wanita seperti itu. Nah ini tugas kita semuanya. Jadi yang bapak-bapak, saudara-saudara yang laki-laki, menginformasikan yang ketepatan sekarang tidak hadir, bahwa nanti sholat Id baik Idul Adha maupun Idul Fitri itu adalah hadir. Untuk apa? Ikut menyemarakkan dan mendengarkan tausiah. Pasti ada manfaatnya. Lah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, setelah keterangan ini kami harapkan sudah tidak ada perdebatan apakah menyelenggarakan sholat Jumat atau tidak. Kecuali kalau memang hujan deras. Kalau hujan deras banjir itu tidak nunggu ketepatan atau tidak ketepatan, itu memang rusak.
Tapi khusus dalam keadaan yang normal, maka sholat Jumat tetap harus dilaksanakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu, bahwa ini informasi yang sungguh luar biasa. Kita tidak usah mengandai-andai atau meramalkan. Menurut hasil hisab astronomi, bahwa besok Kamis itu adalah gerhana matahari. Kita tidak usah mengandai-andai iki arepe ana apa ya. Kok aneh, lain daripada yang lain. Hal-hal yang demikian itu kita harus hindari. Kita sudah sering kali mendengarkan informasi innas samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuha fasallu hatta tankasifa. Gerhana matahari, gerhana bulan itu alamiah yang sudah ditakdirkan oleh Allah dan bisa dihitung kapan dan lain sebagainya. Maka anjuran kita adalah sholat gerhana sampai selesai waktu gerhana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diteguhkan iman Islam kita, dan mudah-mudahan kita sehat walafiat, ketemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.